warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saiful Bahri. Di video kali ini saya ingin berbagi atau sharing terkait seputar cara membuat link Zoom meeting via web Zoom. Jadi bukan via aplikasi Zoom. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Semoga mudah dipahami dan mudah dipelajari. Nah, di sini kata kuncinya untuk masuk ke web Zoom, kita ketik di sini sign in Zoom. Oke, kita klik cari. Nah, kita pilih yang sign in Zoom ini ya. Jangan yang Zoom meeting ini. Kalau Zoom meeting biasanya diarahkan untuk mendownload aplikasi Zoom, tapi kita masuk ke sign in Zoom. Diklik sign in Zoom. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman masuknya itu atau sign in-nya itu kita langsung masuk ke sign in with Google ini. Jadi langsung kita sambungkan ke Gmail kita yang aktif atau Gmail teman-teman yang aktif gitu. Ini di sign in with Google, diklik gitu kan. Nah, ini kalau yang punya saya teman-teman, karena sudah pernah dibuatkan akun Zoom dengan Gmail ini, jadi otomatis langsung masuk ke menu Zoom-nya ini, ke web Zoom. Tapi kalau yang Gmail belum pernah didaftarkan untuk Zoom, itu biasanya setelah tadi sign in with Google itu akan meminta email yang akan disambungkan nanti gitu kan, email teman-teman yang akan disambungkan. Nah, setelah dimasukkan emailnya, kemudian password emailnya, nah nanti tampilannya akan muncul meminta data kelahiran, tempat tanggal lahir. Nanti di situ diisi. Setelah diisi, nah kemudian nanti akan muncul create akun ya, tulisan create akun, itu diklik create akun. Jadi membuat akun Zoom dengan Gmail. Nah, nanti kalau sudah berhasil buat, nanti akan langsung masuk seperti ini tampilannya, menunya. Nah, ini tampilan saya kan ini dengan HP ya, tapi di browser saya ini saya atur mode desktop. Mode desktop ini jadi seperti layar di laptop atau di komputer, walaupun tidak sepenuhnya, tapi hampir 90% sama. Nah, seperti kayak meeting ini ya, kayak menu-menu meeting nih. Nah, ini sebenarnya kalau di laptop atau di komputer itu sudah tampil di luar, tidak tersembunyi seperti ini. Nah, kalau di handphone dia tersembunyi. Ada profile, menunya, meeting, webinar, recording, dan lain-lain. Ya, tapi kalau di laptop atau di PC itu biasanya sudah muncul semua di luar gitu, tidak ada yang tersembunyi. Nah, kemudian di sini ada 3 menu: schedule a meeting, join a meeting, host a meeting. Nah, untuk membuat link Zoom meeting itu kita kliknya yang schedule a meeting, jangan join a meeting atau host a meeting. Nah, setelah kita buat, ketika kita mau mengecek atau melihat link Zoom yang kita buat ini, itu masuknya nanti ke menu meeting yang ini. Ya. Kalau di HP diklik di sini, tapi kalau di laptop PC sudah ada di luar. Masuk ke menu meeting, diklik. Nah, ini daftar atau data ya, link Zoom yang kita buat atau yang sudah jadi itu. Jadi teman-teman bisa lihat di menu meeting. Nah, oke, baik teman-teman, kita langsung saja ya, kita mulai untuk tutorialnya. Ini di sini saya akan berbagi untuk membuat link Zoom meeting. Buatnya itu hanya 1 kali, tetapi bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus membuat link Zoom baru gitu. Nah, semoga bisa dipahami dan bisa diikuti oleh teman-teman semua. Langsung kita klik schedule meetingnya. Oke, tampilannya. Nah, ini topik itu sebagai judul. Nah, di sini mungkin kan di sekolah ya, di beberapa sekolah, kemudian tempat bimbel les, ada para guru itu sekarang mau tidak mau belajarnya via daring atau online. Entah ada yang memakai aplikasi Zoom, kemudian ada Google Meet, ada Google Classroom, dan lain-lain. Nah, di sini kalau ada yang memakai Zoom, semoga bisa memahami dan mengikuti ya
untuk membuat link zoomnya hanya membuat satu kali, tetapi bisa dipakai berulang-ulang kali tanpa harus membuat link zoom baru gitu. Nah, oke, di sini judul ya. Judul di sini ya seperti di tempat saya itu ada tempat bimbel les. Di sini ada jadwal guru itu ada yang mempunyai dalam sepekan hanya 1 hari, dan ada juga guru yang dalam sepekan itu 2 sampai 3 hari. Dan itu perharinya masing-masing mata pelajaran, berbeda-beda mata pelajarannya. Gitu. Nah, di sini kalau yang punya jadwal 1 hari saja, di judulnya boleh diketik kelas online, nama guru ya, nama guru misalkan kelas online Pak Saiful 3 MTK atau 3 matematika, itu yang 1 hari. Tapi untuk judul itu terserah teman-teman mau diberi judul apa, yang penting jelas nanti judulnya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk yang mempunyai jadwal 3 hari dalam sepekan. Seperti misalkan saya mempunyai jadwal hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, 3 hari dalam sepekan. Nah, 3 hari itu berbeda-beda mata pelajaran dan berbeda-beda tingkatan kelas gitu. Di sini langsung saya ketik ya judulnya. Kelas online Pak Saiful kita langsung masukkan ya untuk mata pelajaran apa saja yang kita ajarkan. Misalkan kayak saya ini 3 IPA, kemudian 5 MNR. MNR itu matematika nalaria realistik. Kemudian yang ketiga 8 PMNR. Nah, ini judulnya seperti ini. Jadi judul itu mewakili seluruh link zoom ini digunakan untuk kelas apa saja gitu kan. Ini bisa satu link zoom dipakai 3 kelas ini dan 3 hari ya, tanpa harus membuat link baru lagi gitu. Judulnya seperti ini. Nah, kembali judul sekreatif teman-teman sendiri ya. Nah, untuk description ini terserah juga mau diisi apa aja. Biasanya kalau saya diisinya adalah belajar online bersama Pak Saiful. Nah, biasanya seperti ini ya. Kembali description sekreatif teman-teman. Oke, kemudian lanjut kita ke tanggal. Nah, di sini tanggal ini tanggal awal mulai aktif link zoom ini bisa digunakan. Misalkan sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa berarti tanggal 11. Kemudian nanti siang itu sekitar jam 1 jadwalnya ya. Jam 1. Kita atur jam 1 di sini. Diklik. Nah, oke. Nah, untuk pengaturan AM dan PM ya, mungkin teman-teman di luar sana juga sudah ada yang beberapa memahami ya, namun ada juga yang belum memahami. Nah, untuk di atas jam 12 siang ya, kalau sudah masuk jam 12 siang, jam 1 itu pilihnya adalah di sini PM. Tapi kalau sebelum jam 12 ya, misalkan kelasnya online itu pagi sekitar dari jam 7 sampai jam setengah 12, itu dipilihnya AM ya. Jadi kalau PM itu dari jam 12 sampai malam, kalau AM dari pagi sampai siang setengah 12 gitu. Oke ya, semoga paham. Ya, kemudian durasi ya. Memang di Zoom ini kalau untuk Zoom yang basic ya, itu kan dibatasi waktu biasanya 40 sampai 45 menit, jadi akan terhenti. Nah, kemudian nanti akan disambung lagi, masuk lagi. Nah, ini durasi tetap kita atur saja, durasinya adalah 2 jam. Walaupun total keseluruhan mengajar teman-teman ini adalah 1 jam, tapi kita atur saja di sininya 2 jam ya. Oke. Nah, ini untuk upgrade ya, upgrade kepada upgrade Zoom Pro, jadi yang berbayar itu, jadi abaikan. Nah, kemudian di sini untuk waktu, zona waktu itu kita pilih GMT plus 7 Jakarta ya. Di sini bisa dicari nanti, kalau misalkan belum Jakarta, di setting Jakarta. Kalau sudah tersetting
tidak perlu di setting lagi. Nah kemudian di sini ada recurring meeting, itu artinya pengulangan. Jadi meeting ini akan diulang-ulang nih, dalam artian pekan berikutnya diulang lagi, diingatkan lagi, jadi berjadwal gitu. Kita diklik ininya, nah kemudian akan muncul nanti seperti ini, ada recurrence. Nah recurrence ini adalah kita bisa setting nih link Zoom ini ya, berulangnya mingguan kah, harian, atau bulanan. Kalau ini harian, kita pilih. Kalau di tempat bimbel les saya itu mingguan, biasanya mingguan karena kan sepekan 3 hari, jadi mingguan di settingnya. Nah di sini weekly. Nah kemudian di sini adalah dalam pengulangan berapa kali nih, misalkan dalam 1 minggu sekali diulang atau 2 minggu sekali diulang ya. Kalau di tempat les saya itu 1 kali seminggu, jadi di sini di settingnya 1 kali seminggu gitu. Nah untuk hari, karena saya mengajarnya 3 hari dalam sepekan, berarti hari Selasa ya sudah terchecklist. Kemudian kita tambahkan hari yang lain seperti tadi, hari Kamis dan Sabtu. Nah 3 hari ini kita checklist karena kan ini yang mempunyai jadwal 3 hari gitu ya. Kalau yang punya 2 hari, checklist 2 hari sesuai harinya hari apa, yang 1 hari saja gitu. Ini bisa di checklist 3 hari ya. Nah seperti ini. Kemudian end date, ini adalah tanggal terakhir. Tanggal terakhir ini tanggal terakhir penggunaan link Zoom ini gitu. Di sini sudah terotomatis tanggal 22 September. Nah untuk formatnya teman-teman, tanggal di sini adalah yang tengah ini adalah tanggal atau hari, kemudian yang sebelah kiri ini yang 09 itu bulan. Jadi 09 adalah bulan September, tanggal 22 2020. Nah, untuk awalnya di sini tadi tanggal 11 bulan Agustus ya. Nah, kemudian di sini biasanya sudah tersetting 7 pertemuan. Occurrence ini 7 pengulangan. Nah, biasanya kalau saya sebutnya 7 pertemuan karena nanti pertemuan berikutnya. Di sini 7 pengulangan jadwal meeting gitu. Nah ini bisa kita atur, mau kita buat 4 pertemuan itu kan sebulan, kemudian mau dibuat 2 bulan, 8 pertemuan, atau seterusnya, bisa sampai di sini 20 pertemuan. Ya teman-teman bisa atur sendiri nanti mau dibuat berapa pertemuan atau mau dibuat sekaligus dalam satu semester, itu juga bisa gitu ya, sampai 20 pertemuan. Nah di sini saya akan buat 7 pertemuan gitu kan. Kalau 4 pertemuan berarti nanti di settingnya ya, kalau 7 pertemuan ini udah otomatis tersetting 7 pertemuan. Tapi di sini kan tanggal 22 itu ya, kita lihat diklik icon kalender ini, tanggal 22 itu adalah hari Selasa. Karena saya di pekan dalam sepekan ini 3 hari, hari Selasa, Kamis dan Sabtu, berarti di sini diaturnya untuk tanggal akhir ya, itu di tanggal 26 atau di hari terakhir yang ngajar. Misalkan hari Sabtu saya nih, berarti di tesnya di hari Sabtu. Nah tanggal terakhirnya di hari Sabtu, jadi di hari Sabtu itu pekan terakhirnya masih aktif nih, link ini bisa digunakan. Tapi kalau kita tadi settingnya di hari Selasa, berarti di hari Kamis dan Sabtu itu tidak bisa digunakan linknya, kita harus buat baru gitu. Nah ini 7 pertemuan ya. Kalau 4 pertemuan kita setting seperti ini, 4 pertemuan ya, artinya sebulan. Berarti di sininya tadi kan mulai tanggal Agustus ya, Agustus tanggal 11 ya, kita hitung 4 pekan berarti berakhirnya adalah di pekan di tanggal 1 ini. Kalau hari Selasa, karena saya ada hari Sabtu, berarti kita buat terakhirnya adalah di tanggal 5 September. Itu 4 pekan atau 4 pertemuan pengulangan 4 minggu ya. Nah seperti ini di settingnya ya. Nah, kita contoh buat dalam sebulan ya teman-teman, dalam sebulan. Nah kemudian di sini ada passwordnya dibuat mudah saja sesuai seleranya teman-teman atau memudahkan siswanya atau muridnya. Misalkan di sini kita buat KBM online. Nah seperti ini, huruf kecil aja untuk memudahkan, atau mau huruf besar semua juga nggak masalah. Nah kemudian di samping sini ada waiting room nih. Nah waiting room ini kalau kita checklist atau kita centang seperti ini, itu untuk partisipan atau siswa yang mau masuk ke link Zoom yang kita buat ya, itu harus kita admit atau kita ACC. Kalau tidak kita admit
ya, dengan tidak diadmit oleh hostnya atau oleh gurunya ya, yang membuat link Zoom ini, itu tidak akan masuk nanti siswa karena kan harus admit dulu. Tapi kalau waiting room ini tidak di checklist, siswa baik partisipan ataupun siswa itu bisa masuk dengan sendirinya, walaupun gurunya mungkin atau kita ini sedang menjelaskan materi. Ternyata ada siswa yang telat itu kan masuk ke link Zoom, sedangkan kita dalam pembahasan materi. Jadi siswa yang telat itu bisa langsung masuk tanpa kita admit atau kita ACC. Ini sangat mempermudah teman-teman yang sebagai guru ya. Jadi ketika menjelaskan tidak perlu melihat-lihat laptop atau HP-nya untuk ada admit, itu tidak perlu. Jadi siswa atau partisipan sudah bisa masuk langsung tanpa admit host atau tanpa ACC host gitu. Ini saya sarankan sekali, diwajibkan jangan di checklist atau dicentang. Jadi biarkan seperti ini agar memudahkan teman-teman guru di luar sana ketika dalam proses pembelajaran online jika ada siswa yang telat masuk gitu. Nah, kemudian di sini host ya, ini untuk tampilan video host partisipan untuk awalan langsung di on kan saja ya, di setting di on kan. Nah, kemudian di sini ada meeting option di sini ada 3, enable join before host, kemudian ada mode participant upon entry, dan kemudian ada record the meeting automatically. Di sini ya, untuk yang pertama ini ya, enable join di sini maksudnya adalah Nah, ini kalau kita checklist atau teman-teman checklist, itu artinya partisipan atau siswa bisa masuk langsung ke link Zoom dengan jadwal misalkan jam 2 ya, jam 2 itu bisa masuk tanpa hostnya masuk terlebih dahulu. Jadi ketika mungkin host atau teman-teman guru ada terkendala nih di sinyal atau di apa, telat membuka link Zoom, itu partisipan bisa langsung masuk tanpa harus host masuk dulu. Ini kalau kita checklist. Tapi kalau tidak kita checklist, partisipan atau siswa ya itu tidak akan bisa masuk sebelum yang membuat link Zoom itu atau hostnya itu masuk terlebih dahulu. Nah, ini saya sarankan juga gitu kan untuk di checklist ya. Jadi biar siswanya atau partisipan sudah standby di Zoom-nya di checklist. Nah, untuk 2 ini tidak saya sih tidak menyarankan untuk di checklist ya, karena ini pilihan aja. Kalau untuk mode partisipan ini kan mute ini, jadi awalan masuk itu sudah dalam keadaan mute. Nah, untuk mute ini kan sebenarnya audio itu bisa dimainkan atau diatur sendiri oleh partisipan masing-masing gitu kan, oleh siswa masing-masing. Walaupun dari hostnya ketika kita mute semua, tapi itu bisa langsung dibuka lagi ya audionya oleh partisipan atau siswa. Jadi ini tidak perlu, yang penting nanti ketika Zoom tinggal diberikan arahkan aja, nanti ketika mau penjelasan tolong dimatikan audionya, kemudian ketika sesi tanya jawab diaktifkan lagi bagi yang mau bertanya, ketika tidak bertanya dimatikan lagi agar semuanya tidak terganggu. Mungkin dari tempat masing-masing ada yang ramai atau apa ya teman-teman gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini record otomatis. Jadi ketika di checklist ini ya, ini akan terekod otomatis dari awal masuk sampai nanti akhir Zoom meeting berjalan. Tapi kalau kita tidak checklist, rekodnya sesuai yang kita mau di bagian apa yang kita record. Nah, sama yang mute ini kalau kita checklist, semua partisipan itu ketika masuk ke link Zoom akan termute audionya. Tapi ketika tidak checklist, itu bisa dipilih sama partisipan masing-masing mau di mute kah atau mau dibuka langsung gitu. Itu pilihan teman-teman aja nanti. Nah, ya kemudian tadi sudah ya, itu aja yang bisa disetting. Ini yang menurut saya memudahkan untuk teman-teman guru di luar sana gitu. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik save. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, di sini ada ya tampilannya, ini judulnya nih, kelas online Pak Saiful 3 IPA, 5 MNR dan 8 PMNR belajar online, kemudian tanggalnya. Nah, kemudian di sini ada meeting ID, ini ada passwordnya. Nah, di sini ada link Zoom-nya. Link Zoom-nya kita copy, klik. Nah, tampilannya seperti ini.
Nah, di sini tuh sudah ada nih teman-teman jadwal pengulangan Zoom meeting ini ya. Pertama itu di tanggal 11 Agustus ya, jam 1 siang. Kemudian nanti diulang lagi di hari Kamisnya ya, tanggal 13 Agustus jam 1. Kemudian ini 15 Agustus hari Sabtu jam 1. Nah, pekan berikutnya dia akan berulang lagi di tanggal 18, tanggal 20 dan seterusnya. Ya, ini totalnya 4 pekan, 4 pertemuan. Ya, 1 2 3 4. Terakhir bulan September. Ya, ini jadi teman-teman gak perlu buat-buat lagi link Zoom. Jadi nanti tinggal fokus pembuatan materi apa yang mau dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi tidak lagi memikirkan membuat link Zoom. Itu sedikit memakan waktu sih kalau menurut saya. Ini semoga bisa mengurangi waktu ya. Jadi teman-teman bisa membuat materi lebih fokus lagi dan lebih dapat waktu yang lebih lama gitu. Nah, ini seperti ini link Zoom-nya. Nanti tinggal diklik copy meeting invitation. Diklik. Nah, kalau sudah terblok semua seperti ini, itu sudah tercopy. Nah, kemudian tinggal nanti di copy ke grup WhatsApp kelas gitu kan, atau mau diedit dulu bisa gitu. Nah, ini ya teman-teman udah jadi linknya, nanti tinggal di copy ke grup kelas ataupun mau diedit dulu. Gimana baiknya teman-teman guru di luaran sana ya. Oke, nah kemudian kita mau ngecek nih hasil link Zoom ini ya. Tadi kita masuk ke menu meeting di sini ya, diklik menu meetingnya. Nah, ini kelas online Pak Saiful 3 IPA 5 jam 1 ya gitu. Nah, yang ini ya teman-teman yang hurufnya besar. Nah, gimana nih ketika nanti misalkan di hari ternyata kan walaupun 3 hari jadwal itu tidak sama jadwalnya, ada jam 1, kemudian di hari Kamis misalkan saya ini jam 2, dan di hari Sabtu ternyata sore waktunya. Itu bisa kita edit teman-teman. Misalkan kita lihat tanggalnya nih. Oh, tanggal 13 ini hari Kamis. Hari Kamis saya mengajar jam 2 di sini, sedangkan jam 1. Ini kita edit di sini. Diklik judulnya. Kemudian paling bawah ini edit this meeting. Nah, untuk edit bagian link ini aja atau di tanggal ini aja, itu teman-teman pilihnya only this meeting. Kalau milihnya all, itu ketika teman-teman edit nanti semua yang tadi 4 pengulangan pertemuan itu akan terubah semua. Misalkan tadi kan kita buat jam 1, kita mau ubah jam 2, nanti semuanya ikut jadi jam 2. Tapi kalau kita editnya only this meeting, hanya di tanggal 13 ini saja yang berubah ya. Kita pilih only this meeting. Nah, ini diedit jamnya ya. Untuk jamnya misalkan hari Kamis ini saya mengajar jam 2 siang, bukan jam 1, jam 2. Nah, seperti ini selesai. Kita save. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke menu meeting. Diklik. Kita akan lihat tadi tanggal 13-nya jam 1, sekarang menjadi berubah jam 2. Nah, ini ya. Ini menjadi jam 2. Ya. Untuk yang lainnya ya, untuk judul ini yang besar-besar semua ini, 3 IPA-nya 5 IPA, ini kan huruf besar semua. Nah, ini jam 1. Ini 18 Agustus kan hari Sabtu. Nah, ternyata hari Sabtu saya ngajarnya jam 4 nih. Itu bisa diedit juga kayak tadi teman-teman. Ya, tanggal 18 ya, yang ini diedit menjadi jam 4. Edit this meeting only. Nah, diedit jamnya jam 4 PM. Kita save. Masuk lagi ke menu meeting. Yang tanggal 18 tadi ya berubah menjadi jam 4 ya. Nah, itu teman-teman cara mengedit link Zoom ketika ada perubahan waktu atau
berbeda waktunya di hari-hari jadwal kita. Misalkan Selasa tadi saya jam 1, hari Kamisnya jam 2, ternyata hari Sabtunya jam 4, itu bisa diedit ya. Nah, untuk gimana nih ketika ini kan hanya 4 pertemuan nih atau 4 pengulangan 4 minggu. Itu gimana ya kita mau nambahnya ketika masanya sudah aktif ternyata pembelajaran masih lanjut. Itu bisa diedit lagi teman-teman. Dieditnya adalah ya di all ini untuk judul ya. Judul yang tadi salah satu judulnya misalkan di hari Selasa ini. Diklik edit this meeting. Nah, sekarang pilihnya adalah all, bukan only tapi all. All semuanya diedit ya, mulai dari ini. Nah, recordingnya di sini. Misalkan sudah habis nih 4 pertemuan, kita tambah jadi berapa lagi? Misalkan jadi 7 pertemuan atau 4 pertemuan lagi. Tapi kalau misalkan mau 4 pertemuan lagi, yang diedit adalah ininya 4 pertemuan. Kemudian tanggalnya, tanggal awalnya. Misalkan terakhir kan tadi itu di tanggal 5 September. Berarti di sini mulainya lagi di pekan ya, tadi kan selesai 5 September. Ternyata pekan berikutnya masih mengajar. Berarti kita buat awalnya adalah nanti aktifnya di tanggal 8 September. Ya, pekan berikutnya 8 September. Nah, untuk akhir waktu tinggal kita hitung 4 pekan pengulangannya ya dalam sebulan. Tadi tanggal 8 September berarti terakhirnya adalah di tanggal 29 September ini, pekan 29 tanggal 29 September ini. Berarti karena ada hari Sabtu, kita pindah ke bulan Oktober. Oktober di tanggal 3. Nah, jadi Sabtunya nanti bisa digunakan linknya. Jadi seperti itu ya cara mengeditnya, kemudian nanti kita save. Nah, seperti itu. Nah, nanti link zoomnya tidak berubah teman-teman ya, jadi masih tetap sama seperti itu ya. Nah, kita dibuka lagi copy invitation. Nah, seperti ini. Nah, berubah lagi, dia menambah sampai Oktober tanggal 3 sama, link zoomnya sama, ID-nya sama ya, kemudian passwordnya juga sama ya. Itu untuk mengedit-ngeditnya. Nanti ini tinggal di copy lagi, diklik copy, kemudian di share lagi gitu. Atau mau buat sekaligus biar nggak mengedit-ngedit, itu bisa langsung ya. Gimana baiknya teman-teman di sana gitu, mau dibuat sekaligus silahkan, mau buat per bulan juga silahkan. Nah, itu ya mungkin teman-teman yang bisa saya sharing, yang bisa saya berbagi kepada teman-teman terkait pembuatan link Zoom meeting. Hanya 1 kali tetapi bisa digunakan berkali-kali tanpa harus membuat lagi gitu ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf bila ada penjelasan yang masih kurang. Jika ada penjelasan yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan via WhatsApp ya. Nanti nomor WhatsAppnya ada di description video ini di channel YouTube ini. Nanti tinggal dihubungi via WhatsApp, telepon atau SMS, insyaallah akan direspon ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, dan selalu semangat, niatkan semuanya karena Allah dan selalu ikhlas menjalaninya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.